Di minggu ke-17, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat strategic pay plans atau bagaimana membuat strategi employee kompensasi, kompensasi pegawai, strategi kompensasi pegawai. Oke, apa sih itu kompensasi pegawai? Nah, ini adalah hal yang diterima oleh pegawai sebagai pengganti kontribusi mereka terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Istilah ini sangatlah kompleks. Jadi banyak sekali yang termasuk ke dalam komponen-komponen kompensasi yang bisa ditawarkan kepada pegawai. Karena kalau kita berbicara kompensasi tidak selalu berbicara mengenai finansial, tapi bisa juga non finansial. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi, atau bisa juga kompensasi ini adalah sebuah pendekatan sistemis untuk memberikan nilai, ada nilai uangnya atau bisa juga non uang. Jadi secara finansial atau non finansial benefit ke pegawai sebagai pengganti pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu saat ini perusahaan banyak sekali menerapkan yang namanya strategic employee compensation, kompensasi pegawai strategis, atau ada juga yang menamakannya total reward strategy, strategi penghargaan secara total. Nah, apa sih itu kompensasi pegawai strategik? Nah, jadi ini adalah menggunakan kompensasi sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan kompetitif dari perusahaan. Untuk menciptakan strategi kompensasi pegawai yang bagus, biasanya top level manajemen akan bertanya, apa sih tujuan strategis dari perusahaan kita? Kemudian setelah itu baru pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah perilaku pegawai seperti apa atau tindakan pegawai yang seperti apa yang dibutuhkan supaya tujuan strategis perusahaan ini tercapai. Baru kemudian memberikan program kompensasi supaya perilaku pegawai sesuai dengan tujuan strategi dari perusahaan. Kompensasi pegawai ini ya macam-macam bentuknya. Bisa ada namanya direct compensation, kompensasi langsung, bisa gaji, insentif, komisi, bonus. Nah, ini dari sisi monetary, dari sisi uang, dari sisi finansial. Atau ada juga kompensasi tidak langsung. Bisa saja misalkan asuransi, jumlah libur dalam setahun, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat bagaimana penggolongan dari penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Semuanya ini adalah bagian dari kompensasi total, jadi ada yang finansial dan non-finansial, atau penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Finansial dibagi dua, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung adalah ya gaji, base pay, jadi gaji pokoknya berapa biasanya. Atau bisa juga kalau kita di Indonesia kita mengenal upah minimum, itu bisa dijadikan base pay, gaji pokok. Selain gaji pokok, ada juga komponen berikutnya yaitu variabel. Variabel ini bisa berubah-berubah, misalkan insentifnya bisa insentif kehadiran. Misalkan juga ada insentif transportasi atau insentif akomodasi. Atau bisa juga insentif ketika individu tersebut perform dalam pekerjaannya. Atau bisa juga insentif tim. Jadi kalau timnya berhasil mencapai target, semua anggotanya mendapatkan insentif. Dan bisa juga ada insentif organisasi. Kalau tujuan organisasi perusahaan tercapai di tahun itu, maka karyawannya juga mendapatkan insentif. Selain yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Biasanya tidak langsung ini berupa benefits, manfaat-manfaat. Bisa misalkan
hak untuk maternity leave. Jadi kalau misalkan yang perempuan itu hamil melahirkan, di aturan undang-undang ketenaga kerjaan kita juga sudah diatur berapa lama cuti yang diberikan kepada ibu yang melahirkan sebelum dan setelah melahirkan. Nah, perusahaan bisa menambahkan di situ. Misalkan sebelum dikasih waktu berapa hari atau beberapa minggu sebelum dan ditambahkan setelah melahirkan, juga ditambahkan dari aturan ketenagakerjaan Indonesia yang ada. Itu merupakan juga benefits. Atau bisa juga perusahaan memberikan kesehatan. Jadi memberikan asuransi kesehatan yang bagus di luar dari kewajiban pemerintah Indonesia yang memberikan BPJS. Di luar itu juga memberikan asuransi yang lebih bagus dari itu juga merupakan adalah sebuah benefits bagi perusahaan. Atau bisa juga menambah jatah cuti tahunan. Jadi misalkan pemerintah sudah menetapkan hari libur bersama, misalkan untuk tahun ini sekian 13 hari, tapi perusahaan dia menambahkan boleh ada cuti tambahan yang tetap dibayar. Nah, itu juga merupakan sebuah benefits. Atau bisa juga yang berbentuk biaya pendidikan, tambahan biaya pendidikan untuk anak. Atau biaya rekreasi. Atau biaya untuk berlibur. Dan lain sebagainya. Selain dari sisi finansial, ada juga dari sisi non-finansial. Dari sisi non-finansial, biasanya ini berupa kepuasan si pegawai tersebut. Seberapa puas sih dia bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada namanya di sini rewards, penghargaan. Jadi si pegawai tersebut dihargai atas kontribusinya terhadap si perusahaan. Jadi diberikan penghargaan. Nah, ini adalah salah satu contoh fasilitas rekreasi yang diberikan oleh perusahaan Google di beberapa kantor regionalnya. Bisa kita lihat ini merupakan salah satu bagian dari kompensasi pegawai. Jadi ini adalah termasuk yang sisi non-finansial. Jadi fasilitas rekreasi si karyawan bisa rileks, bisa istirahat di situ. Ini juga adalah bagian dari kompensasi pegawai. Lalu kenapa sih kompensasi itu menjadi hal yang penting? Karena perusahaan ini pingin memperoleh talenta-talenta terbaik yang ada di pasar. Supaya talenta terbaik berminat bergabung ke perusahaan itu, maka sistem kompensasinya juga harus dibikin sebagus mungkin. Selain itu, selain untuk menarik talenta bakat-bakat yang baik di luar sana, perusahaan juga pengen memotivasi karyawan yang sudah dimiliki dan pengen menjaga supaya karyawan tersebut tidak pindah, tidak keluar ke perusahaan yang lain. Jadi supaya perusahaan itu tetap berkarir di perusahaan itu, maka kompensasi yang diberikan juga harus menarik untuk pegawai tersebut. Dan kompensasi yang efektif ini juga harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi tetap kita berada di Indonesia, kita mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mengenai kompensasi yang efektif. Tujuannya bisa kita lihat di sini kenapa perusahaan harus membuat rencana mengenai kompensasi and benefit yang baik. Yang pertama karena pengen menciptakan kepuasan kerja supaya pegawainya termotivasi, pegawainya tetap loyal, tetap mau berkontribusi di perusahaan tersebut. Kemudian supaya perusahaan tersebut tetap kompetitif di pasar. Coba bayangkan apabila perusahaan tidak membuat sistem kompensasi yang baik, sehingga talenta yang terbaik yang dimilikinya pindah ke perusahaan kompetitor yang lain. Inilah yang dimaksud dengan competitive
di pasar, supaya perusahaan tetap kompetitif di pasar. Berikutnya, supaya menjaga image perusahaan, brand image-nya bagus. Ya pasti kalian sebagai generasi kekinian, ketika kalian nanti lulus mau melamar kerja, pasti melihat seberapa bagus sih perusahaan ini. Salah satu indikator bahwa calon pelamar kerja dia ingin melamar ke perusahaan tersebut, ya pasti pertama kali pertanyaannya adalah gajinya berapa sih di sana? Benefitnya gimana? Kemudian berikutnya, supaya jumlah absen, jadi karyawan itu tetap rajin datang ke kantor. Rajin bukan hanya cuma datang, duduk diam, tapi tidak produktif sama sekali, tapi dia tetap rajin datang mengerjakan tugasnya. Dan berikutnya, supaya turnover karyawan, supaya karyawan yang resign, yang keluar dari perusahaan itu juga jumlahnya sedikit. Berikutnya, supaya menciptakan ketenangan buat pegawai. Karena ketika pegawai sudah terpenuhi kebutuhannya dari sisi kompensasi, dari sisi finansial ataupun non finansial, maka ketika pegawai tersebut bekerja, dia juga tidak ada beban pikiran yang lain. Tidak harus memikirkan, misalkan, oh gajinya kurang di perusahaan itu, dia harus memikirkan tambahan yang lain. Gajinya kurang di perusahaan itu, dia malah sibuk di perusahaan itu nyari-nyari lowongan perusahaan lain mana yang kira-kira akan menggajinya lebih. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri karyawan terhadap perusahaan tersebut. Loyalitas akan meningkat. Lalu yang terakhir, supaya merangsang karyawannya memiliki ide-ide baru. Jadi bisa misalkan diberikan insentif kalau memiliki sebuah ide baru, sebuah inovasi baru, supaya perusahaan semakin berkembang. Apa saja sih yang mempengaruhi level gaji? Bagaimana perusahaan menciptakan struktur gaji di organisasinya? Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu. Di faktor internal, yang mempengaruhinya adalah apa sih strategi kompensasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, worth of the job. Artinya seberapa langka sih pekerjaan itu, seberapa berharga sih pekerjaan tersebut, seberapa vital pekerjaan tersebut untuk perusahaan itu. Kemudian employees relative worth. Jadi harga dari si pegawai, harga dari pegawai maksudnya seberapa langka sih skill dia. Di luaran sana banyak nggak sih yang memiliki keahlian yang sama seperti dia, atau pegawai ini sangat mudah digantikan oleh pegawai yang lain. Kemudian yang terakhir, ini juga salah satu yang paling penting, kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawannya. Jadi tetap dilihat, untuk menciptakan strategi kompensasi yang bagus, tetap dilihat kesehatan keuangan dari perusahaan. Jangan sampai perusahaan lebih banyak mengeluarkan cost-nya untuk menggaji karyawan. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi level penggajian, ini adalah kondisi pasar kerja saat ini. Jadi, apakah banyak jumlah pengangguran atau sedikit? Ketika jumlah pengangguran semakin banyak, biasanya perusahaan berpikir, oh kalau memang sih pekerjaannya ini adalah yang sifatnya rutinitas, yang admin, masih banyak yang bisa menggantikan orang tersebut. Jadi nggak masalah buat perusahaan melakukan kompensasi ala kadarnya, karena mereka berpikir biasanya, oke, ini gampang, di luar sana lagi banyak yang nganggur, saya gampang kok dapat gantinya. Itu yang ada di pola pikir perusahaan, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian tertentu yang agak langka, biasanya, dan kondisi pasar pekerjaan juga jumlah pengangguran sedikit, ini biasanya perusahaan dia menaikkan sistem kompensasinya. Kemudian, bagaimana di daerah tersebut tingkat gaji untuk posisi yang sama? Jadi perusahaan itu biasanya melakukan salary benchmarking, jadi benchmarking gaji untuk posisi yang sama di daerah tersebut dengan kompetitornya, supaya perusahaan tersebut tetap
kompetitif dan si karyawannya tidak mau pindah ke kompetitor. Kemudian dilihat juga biaya hidupnya di daerah tersebut berapa. Collective bargaining ini serikat pekerjanya. Jadi dilihat, dan yang terakhir persyaratan legal, persyaratan hukum, undang-undang ketenagakerjaannya seperti apa. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana pembentukan level penggajian di perusahaan. Oke, nah bagaimana sih proses keseluruhan ini terjadi, proses pembuatan total compensation atau total reward strategy ini? Strategic compensation, strategic employee compensation. Yang pertama dimulai di atas dari CEO si perusahaan, dari si owner, bisa direksi, bisa commissioners. Mereka menentukan tujuan bisnis dari perusahaan itu apa sih? Kemudian strateginya apa? Baru di sini diturunkan ke bagian HR supaya menyusun strategi kompensasi yang tepat supaya sama align dengan si tujuan bisnis dan strategi bisnis yang sudah dikeluarkan oleh CEO. Lalu diturunkan dari strategi kompensasi, rencana kompensasinya seperti apa. Rencana kompensasi ini diturunkan kepada compensation and benefit manager, di mana mereka tujuannya adalah mengevaluasi pekerjaannya. Jadi mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan karyawan sesuai atau enggak dengan kompensasi yang diberikan. Selain itu mereka juga melakukan survei pasar. Jadi dengan seperti yang saya bilang tadi, mereka benchmarking dengan perusahaan yang sama dengan posisi yang sama di perusahaan kompetitor, dibayarnya berapa, mereka melakukan survei pasar. Lalu dari situ ada masukan, barulah di breakdown ke struktur gajinya, ke level gajinya. Baru muncul total remunerasi, baru jadilah setiap bulannya si karyawan tersebut menerima gaji. Dari evaluasi jabatan yang dilakukan oleh Compensation and Benefit Manager, nah di situ hasilnya kelihatan, hasil dari evaluasi jabatan itu akan menciptakan sebuah performance link pay. Jadi gaji yang diperoleh merupakan based on si employee performance, berdasarkan dari kinerja pegawai tersebut. Strategi kompensasi ini bisa jadi yang dilakukan perusahaan, bisa kadang-kadang ini adalah hal yang dinamis. Jadi tidak selalu perusahaan mematok harus menggunakan strategi ini, tapi kadang-kadang mereka bisa berganti, bisa dinamis, tergantung kondisi di luar sana seperti apa. Yang pertama, bisa perusahaan membayar above market pay rates. Jadi dia di atas gaji pasar, di atas pasar. Ini terjadi biasanya ketika perusahaan membutuhkan skills tertentu. Jadi memang pegawai tersebut mempunyai keahlian yang luar biasa, memang yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga dan kontribusinya sangat signifikan ke perusahaan tersebut. Makanya untuk mempertahankan karyawan seperti ini, gajinya juga harus di atas market, harus di atas pasar di perusahaan yang sejenis, industri yang sejenis. Contoh misalkan profesionals, pekerjanya dia talent terbaik di perusahaan tersebut. Kenapa perusahaan melakukan ini? Jadi dia membayar gaji di atas pasar. Karena biaya untuk mengganti karyawan tersebut ketika karyawan tersebut keluar itu akan sangat tinggi sekali. Bisa saja misalkan ketika karyawan ini seorang talent, dia keluar, maka dia harus merekrut kembali orang baru, kemudian dia harus melatih kembali orang tersebut sampai ke level si orang yang keluar tadi. Dan bisa jadi biaya penggantinya juga itu lebih tinggi. Makanya supaya si talent tadi, orang-orang yang mempunyai keahlian yang tertentu ini tidak keluar, makanya dia diberikan gaji di atas pasar. Yang kedua ada middle market, jadi ya sesuai dengan pasarnya. Jadi ini biasanya dilakukan supaya menyeimbangkan biaya gaji dan supaya
mereka tetap bisa atraktif untuk calon pegawai yang mau masuk, dan supaya pegawai yang ada di dalamnya juga tetap mau stay, tetap mau loyal di perusahaan tersebut. Yang berikutnya ini di below market pay rates, jadi dia di bawah gaji pasar, di bawah gaji pasar, jadi di bawah gaji industri yang sejenis. Misalkan posisi admin untuk di industri misalkan food manufacturing itu misalkan X juta, nah dia di bawah tersebut. Nah ini biasa terjadi apabila supply pekerja di pasar itu lebih banyak sekali orang yang mampu menempati posisi tersebut. Posisi tersebut adalah yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, jadi mudah diganti oleh orang lain, maka biasanya perusahaan ini dia menggunakan yang di bawah market karena dia beranggapan orang ini mudah dicari penggantinya. Nah, untuk menciptakan yang seimbang, model strategi reward yang seimbang, perusahaan harus melihat dua sudut pandang. Sudut pandang dari si perusahaan dan sudut pandang dari si pegawai. Dari sudut pandang perusahaan dilihat kemampuan organisasinya seperti apa, strategi bisnisnya, dan struktur organisasinya seperti apa. Kemudian dari sisi sudut pandang pegawai dilihat kompetensi pegawainya seperti apa, demografinya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, barulah terjadi di sini ada deal, employment deal, ya dalam bentuk kontrak kerja. Ini adalah bagian dari total reward strategy. Total reward strategy diantaranya ada gaji, pay, ada benefits, lingkungan kerjanya oke, ada peluang untuk mengembangkan diri. Ini adalah semuanya bagian dari total reward strategy. Dan akhirnya, hasil akhirnya adalah bisnisnya meningkat dan perilaku pegawainya juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya, employee benefits, employee compensation, kompensasi pegawai, ini memiliki dampak luar biasa dari sisi budget, dari sisi cost untuk perusahaan. Tapi bagi sisi pegawai, benefit ini adalah hidden paycheck. Jadi seolah-olah dia adalah gaji yang tersembunyi. Karena ya ini kadang-kadang kadang-kadang bentuknya tadi saya bilang tidak berupa uang, bisa berupa perusahaan memberikan makan siang gratis, atau tadi seperti Google diberikan ruang rekreasi supaya perusahaannya bisa istirahat. Lalu yang paling penting, pegawai juga harus memahami bahwa kompensasi total yang diberikan oleh perusahaan ini bukan hanya mencakup gaji pokok. Kadang-kadang pegawai ini berpikir bahwa wah gajinya kecil nih, hanya melihat gaji pokok, tapi tidak melihat keseluruhan total kompensasi, tidak melihat keseluruhan paketnya seperti apa. Jadi makanya perusahaan harus menjelaskan, menjual keseluruhan paketnya, total kompensasinya. Jadi nggak cuma gaji pokoknya berapa, tapi dia menjual keseluruhannya gimana. Dan pegawai juga harus diberikan edukasi, khususnya mengenai apa benefit kesehatannya, kemudian nanti mungkin ada benefit pensiunnya seperti apa, jadi itu juga harus diedukasi. Dan yang terakhir, kompensasi akan memotivasi pegawai. Sementara benefit yang diberikan oleh perusahaan memberikan rasa aman bagi pegawai. Dan kompensasi dan benefit ini merupakan dua hal yang sangat penting juga bagi perusahaan. Sekian materi kita untuk sesi ke-17 ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.